Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan saya Suyono Memandang Indonesia. Ini adalah video pertemuan kita yang ke-8 tentang panduan ide usaha pemula, cara buka supermarket, minimarket, yang kita mulai dari yang realistis, yaitu yang mudah diwujudkan dengan membuka toko kelontong terlebih dahulu. Bahasan kita kali ini adalah tentang siapa ya pemasok barang dagangan toko seperti kita ini. Kita akan bahas urutan distribusi produk dari pabrik sampai ke pengecer sampai ke tangan konsumen. Bagi Anda pemula yang belum pernah jualan, mungkin akan banyak pertanyaan. Kalau Anda lihat barang ini, barang seperti ini, asalnya dari mana ya? Cara datangkannya gimana? Nanti kalau datang pembayarannya gimana? Jadi saat era yang serba digital ini, pendistribusian produk itu ada yang menggunakan sistem online. Nah, meskipun cara online tetap dijalankan, di mana kita harus mengenali dan mengikuti keduanya. Yang pertama yaitu cara online, di mana produsen dalam mendistribusikan produknya menggunakan aplikasi, baik aplikasi milik sendiri atau menggunakan marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Yang kedua, pakai cara lama lewat jalur jual beli offline ya, dari pabrik lewat rantai distributor yang panjang sampai ke konsumen. Nah, harapan dari video ini Anda bisa menentukan, bisa memilih antara barang mana yang ambil di online, barang mana yang ambil di offline, dengan mempertimbangkan antara lain ya. Yang pertama, harga itu lebih murah mana, online atau offline. Terus kelengkapan item barang, yang bisa retur itu ambil di mana nanti ya. Terus sistem pembayarannya tunai, tempo, atau konsinyasi ya, pilih yang mana. Terus kemudahan, yang lebih dekat, yang lebih cepat. Terus yang lebih penting, keberlanjutannya bagaimana. Di cara online ini kita akan menemukan model pendistribusian barang, yaitu ya dari pabrik langsung ke konsumen. Nah, orang menyebutnya direct to konsumen. Sudah banyak pabrik atau produsen yang menjual barangnya langsung ke konsumen tanpa lewat toko seperti kita. Jadi mempunyai platform online sendiri atau lewat toko sendiri tanpa perantara. Misalnya produk Samsung ya, nama tokonya Samsung Pay. Ada produk Array. Nah, produk kosmetik juga mulai banyak yang jualan sendiri ya. Nah, cara ini nanti juga akan banyak diikuti oleh banyak perusahaan lainnya. Yang kedua, cara online yaitu produsen langsung ke pengecer seperti kita ya. Jadi toko seperti kita ini bisa order lewat distributor, lewat aplikasi milik perusahaan yang punya model seperti ini, misalnya Unilever, SGM, Susu, SRC itu ya, pakai seperti itu ya. Yang ketiga, lihat e-commerce atau marketplace. Produsen atau distributor itu menggunakan platform online ya, seperti Shopee, Tokopedia. Nah, untuk menjangkau konsumen, kita bisa ambil distri untuk sebagai produk yang terkadang lebih murah. Misalnya masker itu dulu yang mahal, sekarang lebih murah di online. Ini kita mempunyai tabel ya untuk plus minusnya perbandingan pemasok yang mengisi toko kita. Jadi Anda nanti bisa membandingkan, bisa memilih barang ini ambil di mana, barang ini murah di mana ya. Nah, akan kita jelaskan seperti ini. Kita baginya menjadi tiga, yaitu ya dari pabrik ke konsumen itu lewat distributor, lewat grosir, lewat agen terdekat ya. Ini nanti kita pakai yang mana di antara tiga ini untuk mengisi dagangan toko kita ya. Yang pertama distributor ya. Jadi semua barang itu dari pabrik lewat distributor. Semua harga lewat distributor ya harganya ya. Jadi di distributor itu bisa murah, bisa lebih mahal dari grosir ya, tergantung pengambilan ya. Artinya begini, kalau kita ngambil di distributor itu ngambilnya kan dikit. Kalau grosir bisa ambil banyak. Jadi harganya nanti akan lebih murah di grosir untuk sebagian barang. Yang kedua ya, kalau distributor itu kedatangannya terjadwal. Misalnya ada yang seminggu sekali, ada yang seminggu 2 kali, ada yang 2 kali sebulan, sekali sebulan ya, terjadwal. Karena dia punya jadwal minggu ini area mana, minggu ini area mana. Jadi kalau dagangan kita habis, kita tidak bisa ambil ke distributor ya, menunggu sales datang, order, besoknya kirim. Itu distributor. Yang selanjutnya, kelengkapan barang. Kalau distributor itu hanya pegang satu merek. Nah, misalnya Indomarko ya, dia hanya pegang mereknya Indofood semua, tapi dia komplit mereknya. Contoh mie ini, mie instan aja ya. Untuk produk Indofood itu ada 22 macam, belum termasuk pop mie dan mie yang bukan instan. Nah, itu banyak sekali ya. Nah, itu kelengkapannya hanya ada di distributornya. Untuk di lain kadang tidak ngambilnya ngelaku-laku saja ya untuk grosir. Terus pengambilan ya, kalau distributor itu bisa ngecer, bisa ambil 1 piece, 2 piece, 3 piece, diratakan semua dikit-dikit bisa ya. Itu kalau di distributor. Nah, untuk kemudahan kalau distributor, sales itu datang ke toko untuk order, besoknya kirim. Jadi kita tanpa kemana-mana, duduk
duduk di toko, ada yang datang nawarkan barang, ada yang ngirim barang. Kita cukup tunggu di toko, nata barang, jualan gitu aja. Untuk retur barang yang rusak atau kedolarso, itu hanya bisa dilakukan di distributornya. Dengan catatan kita punya riwayat pengambilan barang ke distributor. Misalnya kita punya distributor sales SGM, ternyata kita punya returan barang SGM yang 800 gram. Nah, itu kita ngambilnya bukan di distributor, tapi kita ngambilnya di grosir. Nah, itu nanti tidak bisa diretur karena kita belum ada catatan riwayat pengambilan. Nah, untuk bisa retur ya kita harus ngambil dulu yang 800, nunggu beberapa hari atau minggu berikutnya kita retur ya, itu bisa. Soal pembayaran kalau di distributor itu bisa tempo, bisa utang. Misalnya dikirim hari ini, ada yang bisa dibayar seminggu berikutnya, atau 2 minggu berikutnya, atau 3 minggu berikutnya, atau mungkin bisa kalau habis baru bayar, itu ada. Itu yang pertama, distributor. Jadi kita yang pertama harus ambil di distributor. Fungsinya kalau modal Anda sedikit bisa utang. Yang kedua, kalau barang Anda ingin lengkap, toko Anda lengkap, harus ambil di distributor. Kalau ada retur barang, harus retur ke distributor. Terus kalau waktu Anda nggak ada, seperti saya 2 orang ini, nah, harus ambil ke distributor. Ini contoh barang datang dari distributor sabun ya. Kemarin kita sudah order lewat sales, hari ini datang barang diantar sampai ke dalam toko. Oke, 1 kardus campur nih, sabun campur-campur. Sing Harmoni mung berapa item, Mas? Harmoni 6 item. 6 item. Sak karton. 1 karton campur iki ya. 1 karton campur. Karton campur macam 6. Dan boxing belanja ya. So, 1. Iki apel ya. 6. Tak 6 ya berarti. Nggih. Sampeyan ora. Oh. Strawberry. Iki oren, Jeruk. melon. Melon. Oh, Iki grape, grape. lemon. Melon. Lemon, melon. Lemon melon 6 macam ya, 6 macam 1 karton campur. Ada nih. Oh, Ya. Campur. terus niki Lervia Avocado 12. Red ya alvokat 12. Rose 12. Ros rolas, Lervia 12. Nggih, Medicare macam 4. Distributor ya Pak Mas ini? Distributore Bukit Inti. Medicare, toko Bukit Inti. Nggih, niki Black-e 12. Bleke rolas iki rolas. Nggih, niki Light Blue-ne 12. Rolas 12. Lemon. Lemon 12. Berapa macam? Kali niki wet 4 macam. 4 macam ya. 12. Lervia Tupe 2. Oh, cuma 2 ini sama macam 2 ya. Oh. Lervia ini cukup 2 ordernya ya. 9.000 beli 2 aja. Itulah kalau kita belanja di distributor, kita bisa ambil banyak item dengan sedikit stok ya. Bisa per item 2 pieces, 5 pieces, 6 pieces sesuai kemampuan jual kita. Pemasok toko kita selanjutnya yaitu grosir ya. Grosir itu posisinya di bawah distributor. Ada juga grosir itu yang merangkap distributor. Jadi ada produsen yang di wilayah tersebut tidak ada atau di luar jangkauan distributornya ya. Grosir itu kadang mengajukan diri sebagai distributor. Nah, untuk harga grosir bisa lebih murah daripada distributor. Penjelasannya begini. Kalau kita pedagang kecil itu ya ambilnya ke distributor. Grosir ambilnya juga ke distributor. Distributor itu harganya tergantung pada jumlah pengambilan. Kalau pengambilannya dalam jumlah besar sekali, nah itu yang mampu kan grosir. Itu harganya nanti akan lebih murah di grosir. Kalau kita pengambilannya kecil ke distributor, nah itu harganya akan lebih mahal. Jadi kalau harga lebih murah di grosir untuk sebagian produk atau sama dengan distributor. Untuk pengambilan belanja, kunjungan kita belanja ya, kita bisa sewaktu-waktu sesuai jam buka grosir tanpa harus menunggu penjadwalan seperti di distributor. Nah, untuk kelengkapan barang itu lebih lengkap di distributor. Cuma dia pegang satu merek saja. Jadi kalau ingin banyak merek ya banyak distributor. Misalnya distributor Wing, distributor Indomarko, distributor Unirama dan lain-lain ya. Kalau barangnya di grosir itu kurang lengkap. Yang ada itu biasanya yang laku-laku saja. Misalnya dari sekian banyak mie instan, nah, yang paling laku mie sedap goreng. Yang tidak laku atau barang baru kadang
yang dia tidak ambil ya. Pengambilan, kalau di grosir pengambilannya itu harus kartonan ya. Dia tidak ngecer ambil 2 piece 3 piece, tidak, dia hanya menjual kartonan saja. Terus kemudian belanja ya, kita harus meluangkan waktu untuk belanja ke grosir karena kita harus datangi grosirnya untuk belanja. Untuk retur barang atau pengembalian barang yang kadaluarsa itu di grosir tidak bisa ya, karena kita beli putus, tidak ada sistem kembali lagi kalau barang rusak atau kadaluarsa. Untuk pembayarannya ya, di grosir itu kebanyakan tunai ya, tidak melayani kredit. Pertimbangannya ya, kita juga harus ambil di grosir. Ambil di grosir untuk mencari barang yang murah ya. Jadi kalau kita mau promosi, mengadakan promo, kita harus cari barang yang murah. Barang yang murah ini kita harus ambil di grosir atau ambil ke distributor dalam jumlah yang besar. Yang kedua ya, kalau barang kita habis, kita harus beli ke grosir, tidak bisa menunggu kunjungan distributor. Itu nanti toko kita akan kosong ya, barangnya telat. Selanjutnya yang ketiga, pengambilan di agen terdekat. Nah, soal harga, kalau di agen itu lebih mahal dari grosir dan lebih mahal dari distributor, karena dia ambilnya juga seperti kita, dia ambil ke distributor, dia juga ambil ke grosir. Kalau kunjungan ya, kita sewaktu-waktu bisa belanja. Untuk waktunya biasanya bisa tutupnya lebih malam. Untuk kelengkapan barangnya yang laku-laku saja yang dijual ya, tidak selengkap kalau kita ngambil ke distributor. Jadi kalau mau lengkap ya kita ngambil banyak di beberapa banyak agen. Nah, untuk pengambilan ya, di agen ini bisa eceran, bisa ngambil 2, bisa ngambil 3. Nah, untuk kemudahan belanja ya kita harus meluangkan waktu untuk mendatangi itu si agen ya. Ada juga agen yang melayani pembelian secara online. Untuk retur barang ya, itu biasanya agen itu tidak menerima retur barang rusak atau barang kadaluarsa. Nah, untuk pembayaran, nah itu tergantung ya, kalau kita kenal ya bisa utang, kalau tidak kenal ya tidak bisa utang. Nah, sebaiknya kita ngambil gimana? Ya, kita harus juga ngambil di agen terdekat. Kalau barang kita kosong 1 atau 2 item, nah kita ngambil di agen terdekat, lebih cepat, lebih cepat terisi stok kita, lebih terjaga stok kita. Pertimbangan kita ambil ke agen terdekat itu apa ya? Jadi kalau barang kita kosong, di grosir juga kosong, distributor juga belum datang ya, kita harus ambil barang terdekat untuk menjaga ketersediaan, ketahanan stok di toko kita agar kita tetap jualan barang ya, jangan sampai item barang itu kosong. Kesimpulannya, kita bertindak sebagai pengecer atau retailer, melihat dan mengamati antara distributor, grosir, agen terdekat, masing-masing ada kekurangan dan kelebihannya ya. Dengan demikian, untuk menjaga kelancaran pasokan dagangan ke toko kita harus mengambil barang ke distributor, ke grosir, atau ke agen terdekat juga. Jadi semua kita pakai untuk kelancaran pasokan ke toko kita.